Kita aja kesenggol udah ditangkap. Jadi orang Kristen itu Nah, di situ poinnya berbeda Pak Masmur. Ketika Islam membahas Bibel, Islam paham Bibel. Ketika Pak Masmur Kristen membahas Al-Quran, Kristen tidak tahu baca Al-Quran. Oke, kutanya sama Pak Masmur. Pak Masmur bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani atau tidak? ya kita karena nggak bisa ngaku nggak bisa dong karena Ya, tidak bisa. Nah, sementara Islam itu kalau belajar bahasa itu, padahal sama aja bahasa Indonesia juga kan nggak jauh maknanya. oh tidak sama Pak, tidak sama, sangat berbeda, jauh terjemahan, jauh sekali terjemahan, Pak Masmur, jauh sekali terjemahan. Makanya Pak Masmur itu mau membahas Al-Quran, ternyata bukan Al-Quran yang dibahas, tetapi terjemahan Al-Quran. Karena terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Kalau Islam membahas Bible, karena Islam paham Bible, karena Islam mengerti original teks Bible. Kutanya sama Pak Masmur, perjanjian lama itu ditulis pakai bahasa apa? Jangan ke situ, udah terlalu capek kita bahas itu. Nah kan itu tidak tahu. Bibelnya Pak Masmur sendiri saja, Pak Masmur tidak tahu. Kalau Al-Quran sama hadis, saya tunjukkan ya. Dengar Pak Masmur. Tahu. Begini. Hanya bahasa gitu, iya. Bahasa apa ditulis tidak tahu. Oke, begini. Pak Masmur dengar. Kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kalau di hadis itu namanya asbabul wurud. Nah, kalau di Bibel yang di original teks itu ada asbabul kuculuku. Itu ada. Jadi sebab-sebab terjadinya Bibel itu. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, hadis asbabul wurud. Kalau di Bibel asbabul kuculuk. Cuma Bapak tidak mau belajar itu. Makanya Bapak tidak tahu. Jadi kita Islam belajar, makanya kita kaji original teks itu. Itu kan salah terjemahan itu. Ke Pak Loding. Kalau kita berbahasa asing dulu, kalau kita memahami berbahasa asing dulu aja kita udah umur berapa biar pasif gitu loh. Sementara kayak kita begitu terbuka untuk umum bahasa Indonesia, nggak ada yang tersembunyi gitu loh. Maksud saya, apakah sekarang ini dulu, kalau Anda berdoa, suku apa? Suku Anda apa? Sukunya berbahasa suku sendiri berdoa, apakah beda makna? Nah, baik. Sekarang begini, ketika saya di Ternate, di Maluku Utara, saya berdoa pakai bahasa Ternate begitu. Apakah boleh? Boleh. Ketika orang di Thailand berdoa pakai bahasa Ternate, berdoa pakai bahasa Thailand, boleh. Ketika orang di Jepang berdoa pakai bahasa Jepang, boleh. Ketika orang di India berdoa pakai bahasa India, boleh. Tetapi kalau dalam konteks ibadah, sholat tidak boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Harus kembali kepada original teks Al-Quran. Makanya ketika saya di Ternate sini saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu bacaan saya sama dengan di Thailand. Tetap di sana Bismillahirrahmanirrahim. Sama lagi dengan di India, Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Nah, coba kalau Pak Masmur ketika sabar. Coba kalau Pak Masmur di daerah Pak Masmur baca Bibel. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Tiba-tiba Pak Masmur pergi ke Thailand. Di Thailand pendeta baca Bibel. Napoilai sila polaralakap. Pak Masmur selangkangan kap. Siwadakap. Mengerti apa Pak Masmur? Apa dibilang Pak Pendeta ini? Apalagi kalau Pak Masmur ke India. Aca-aca nehi katumbar jahe orma ortodos to pure-pure jendegi karte-karte marne kartehe katumbar nehi sehotahe. Bingung kan? Sabar. Apalagi sabar. Kalau saya ke Jepang, iya sabar, saya kasih selesaikan dulu. Ketika saya ke Jepang, iya dengar. Ketika saya ke Jepang, itu sampai di Jepang saya Sallallahu ala Muhammad. Oh, saya tahu mereka lagi salawat. Coba kalau Pak Masmur ke Jepang, tiba-tiba di gereja mereka lagi arigato lato. Nah, Pak Masmur mengerti tidak apa yang mereka sampaikan? Coba.
apa yang mereka sampaikan. Arigato, lato-lato. Nggak enak diskusinya mencerminkan apa yang keluar dari merajuk. kotor bahasanya, kotor bahasanya. Lari ke lato-lato. Kenapa merajuk? Enggak merajuk, jadi enggak selera dengar bahasanya. Pak Mazmur, berarti Pak Mazmur punya pemikiran ini sudah kemana-mana. Kita buka, kita buktikan Pak Mazmur ya. Pak Mazmur, lihat ini Pak Mazmur. Jangan bilang saya ini, lihat Pak Mazmur ya. Ini kita tulis di Google. Lato. Lato-lato itu yang keluar apa Pak Mazmur? Itu permainan anak-anak, bukan biji yang keluar. Kenapa Pak Mazmur otaknya lari ke biji? Ini kan lato-lato. Lato-lato yang keluar ini yang tek. Bukan biji yang keluar. Kenapa Pak Mazmur bilang, saya bilang sebelumnya kan udah ngomong gitu dari tadi. Udah saya dengar kok. Wah, ngomong sunat apa gitu dia udah menjurus dia kena 8 hari. Ya nggak usah lah bernarasi lain lagi. Memang kurang terhormat kalau Oke, gitu. baik. Sekarang Pak Mazmur mau bahas apa? Silakan. Nah, tentang bahasa, kata saya mah nggak dikasih ruang dan waktu sama bahasa orang ciptaannya semua. Bahasa apa berdoa sama diterjemahkan ke bahasa apa. Kalau bagi saya mah yang penting kita mengerti apa isinya gitu, malah lebih gampang kata saya sih. Oke, berarti Pak Mazmur ini harus kembali kepada bahasa Indonesia agar kita mudah mengerti, benar tidak? Ya terbuka, berarti Alkitab itu terbuka kan begitu orangnya baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang awal itu langsung dia ngerti orang kan. Oh, pertama-tama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oke, gitu. baik. Ngerti. Baik. Coba bahasa Inggris Kalau kita bikin. Padahal bahasa Inggris baik. internasional. Yang nggak ngerti dong bagian udah tua kalau nggak kuliah. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita merujuk ke bahasa Indonesia, misalnya di Yohanes 14:1, di sini rumah Bapa. Ini sudah bahasa Indonesia nih, pasti orang mengerti. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini, Pak? Itu mah kembali ke yang udah biasa. Nanti Iya, saya tanya. Iya, tidak, saya tanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini bahasa Indonesia. Ada berapa yang harus kita percaya di sini? Ya itu udah Tritunggal nanti itu. Di mana tertulis Tritunggal di sini? Ini Anda menambah-nambahkan. Tidak ada Tritunggal. Yang di sini saya tanya, Pak. Yang di sini saya tanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapakah yang harus dipercaya? Iya, kalau sama kepada Allah itu kan udah 2 gitu loh. Sudah 2. Yang mana Tuhan? Ya Tuhan semua lah, orang mengendalikan diri kita, Roh Kudus. Berarti 2 Tuhan Pak Makmur. Ya itu dia, bisa dibedakan. Kan saya bilang kan kembali ke Tritunggal. Memang tidak ada Pak Mazmur. Tidak ada. Jangan sampai kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal seakan-akan Yesus ini lupa jelaskan Tritunggal. Tidak pernah murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Yesus, bagaimanakah Tuhan itu? Langsung Yesus mengatakan, kamu punya tubuh, jiwa, dan roh? Tidak. Terus ketika orang kaya datang kepada Yesus, maka orang kaya itu bertanya, Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dari Yesus? Yaitu perkataan Yesus. Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Berarti Tuhan adalah Allah menurut Yesus. Terus Yesus, kamu ini siapa? Apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Berarti kamu ini hamba. Ya, Matius 12:15. Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Coba Pak Mazmur mau bengkokkan kemana? Silakan. Gimana tanggapan Pak Mazmur? Gimana tanggapan Pak Loding kalau dibilang beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan baptislah dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Itu apa itu? Oke. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Itu tidak masalah.
Yang jadi masalah kan kalian beritakan Injil yang betul atau Injil yang karang-karang sendiri. Sementara di dalam Bible itu, Semua sabar. Semua salah. Ya, oke, baik, Galilea baik. juga salah semua, jalan semua. Jadi Iya, dengar dulu. Anda aja yang paling benar. Iya, dengar dulu. Pemazmur memberitakan Injil itu Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Semua utusan nabi apa semua raja, semua disandang Yesus. Oh, karena diborong dia. Iya. Wah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Nabi, Yesuslah manusia. Suruhlah Yesus hidup Bukan. sendiri di dunia. Itulah yang salah. Begini Pak Mazmur ya. Begini Pak Mazmur ya. Yohanes berapa itu? 20 Yohanes 28 nomor 19 ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benar tidak? Benar? Iya, tadi kan udah saya bilang baik. beritakanlah Injil dan baptislah Oke. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Oke, Yohanes 28 19. Ya. Matius bukan Yohanes, Matius, sorry. Matius 28 nomor 19. Nih. Udah yang penting Nih. itu ayat udah ada. Ngapain jalan di tempat capek-capek? Saya mah percaya aja, makanya saya Jangan dulu, sabar dulu, perhatikan dulu baik-baik. Kau baca ini, Para teolog barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28 19 adalah palsu. Oh iya. Jadi selama itu Anda memberitakan Tuhan palsu. Jangan marah ke saya, marah kepada Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini salah satu orang yang pintar bahasa Ibrani. Kalau Anda cuma bahasa Yunani saya tidak tahu. loading Palsu. loading hanya buka-buka sampah yang nggak kayak pakai di Kristen, ya mana mungkin. Berarti Bibel Pak Mazmur itu sampah. Ya itu tadi mana Alkitab itu. Sudah. Nah, Alkitab itu. Itu menurut Rita Wahyu bahwa Matius 28 19 itu palsu. Nah, saya mengkaji, saya bilang, kenapa dibilang palsu? Ternyata betul. Ingat baik-baik, dengar baik-baik ya. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel dikatakan anjing. Itu Yesus mengatakan ya. Nah, habis itu, sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengutus murid-muridnya itu, jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Tiba-tiba setelah terjadi penyaliban, ada narasi mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelum terjadi penyaliban dalam Yohanes 17:9, Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Tiba-tiba ada setelah terjadi penyaliban, ada sosok yang keluar dari kubur dan mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kutanya sama Anda, Yesus pernah baptis orang atau tidak? Malah dia yang dibaptis bikin contoh. Nah kan itu. Apa maksud dari pembaptisan? Kenapa orang itu harus dibaptis? Sebenarnya Yesus itu ngerti nggak? Itu pengajaran. Yesus kan bikin contoh, berdoa juga kan. Doa Bapa kami diajarkan. Itulah yang kami sebut juga. Dibaptis juga dianya, kita dibaptis kan gitu. Oh berarti Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa Bapa kami ya? Ya makanya guru, dia kan guru, raja di atas raja, berarti- hakim. Semua dia. Berarti, dia sabar. Berarti Yesus juga berdoa Bapa kami. Berdoa kepada Bapa. betul. Ya, kalau Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kepada Bapa dia firman anak. Ya, Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Allah Bapa Maha Pencipta. Ya, Allah Bapa Maha Pencipta itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, intinya kami nyebut Allah Bapa. Semua juga Tuhan. Iya. Oke, coba kalau saya tanya sama Pak Mazmur tidak jujur. Tadi Pak Mazmur mengatakan Yesus adalah Tuhan ya. Yesus adalah Tuhan. Baik, coba Roh kita Kudus Tuhan. Ditambah satu lagi, Roh Kudus itu pemimpin saya itu. Kalau saya udah ada Roh Kudus, berbohong juga nggak mau. Pasti. Oke, baik. hidupnya tenang. Baik, sabar. Tadi Pak Mazmur mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Tuhan. Berarti Yesus yang berkata. Dan Yesus adalah Tuhan, betul tidak? Hmm. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Kepada Bapa. Dia kan yang itu yang merah itu kan Kepada dia. Bapa.
Berarti di sini Tuhan bersyukur kepada Tuhan, betul? Ya iya dong, dia kan utusan, makanya Ya iya itu. Berarti ada dua Tuhan, betul? tadi kan udah disebut utusan yang memang utusan, kan gitu. Kan tadi Pak Mas bilang Yesus Tuhan, berarti di sini Tuhan bersyukur kepada Tuhan, betul kan? Jadi itu anak bersyukur kepada Allah Bapa ke bapaknya gitu ibaratnya. Oke. Baik, Bapak ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bapa ya Allah itu Maha Pencipta itu. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan? Kan tadi bilang Allah Bapa Maha Pencipta ya Tuhan dong. Iya, Allah Bapa Maha Pencipta itu Tuhan atau bukan Tuhan? Disebut Bapa, disebut Allah, disebut Tuhan boleh. Oh, oke, disebut Tuhan boleh. Sumber, Yesus ini Tuhan sumber. atau ya? Sumber. Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan. Berarti di sini Tuhan berdoa kepada Tuhan. Konteksnya itu dong, Yesus itu kan dia itu dari awal kita udah tahu itu manusia. Sudah. Iman dari Dan sudah. manusia. Makanya saya bilang jangan kembali ke situ Tritunggal, mutar-mutar di situ, masa nggak capek? Yang penting kan Bukan kalian tidak nggak capek, iman. memang begini, kalian itu mengimani hal yang tidak diajarkan oleh Yesus, baru kalian mengklaim bahwa kalian itu pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Tidak pernah satu narasi saya mendapatkan bahwa murid-muridnya datang kepada Yesus dan tanya, Yesus, bagaimanakah Tuhan itu? Yesus tidak mengatakan, Jadi- kamu tahu enggak Tritunggal? Tidak ada. Ini kalau itu kan bukan imanmu, tapi kalau sempat kamu dijamah Tuhan Yesus, kamu mengenal Tuhan melalui Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada Tritunggal Pak Pendeta, menyesatkan orang saja ini. Enggak. Tidak ada Tritunggal itu. Iya, sekarang kamu nggak percaya kan saya bilang gini, misalkan Anda kalau bahasa kita ini manusia mah nggak ada dayanya, mau saya rayu juga Mas loading duit 1M 1 apa nggak bakal bisa. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Mas loading di jamah Tuhan, begitu mengenal Allah itu melalui Tritunggal, bicara Mas loading juga berubah, pasti berseri, beda lah begitu. Jadi pengikut Yesus itu pasti beda, yang biasa-biasa ngomong-ngomong kasar. Saya kan pengikut Yesus, makanya saya mengimani Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Kan dia bertuhan itu kepada yang mau saya Bapa. tanya. Ini mau saya tanya tentang ini. Gini loh. Untuk apologet saudara kita Muslim, banyaknya mengklaim kami lebih mengikut Yesus, lebih taat keikut Yesus daripada kalian Kristen, kan gitu, banyak statement gitu. Tapi kadang saya lihat dianya enggak benar-benar ya enggak apa namanya ya enggak konsisten. Kadang dia memulia-muliakan, kadang mengolok-olok, menghina-hina. Itu rata-rata saya Oke, lihat baik, itu. kita buktikan. Baik, kita buktikan. Antara saya sama Bapak, siapa yang pengikut Yesus dan siapa yang menghinakan Yesus? Saya tanya sama Bapak, Yesus patut dimuliakan atau dihinakan? Enggak, jangan ke Jujur. saya dulu. Statementnya itu dulu. Tidak, Tapi iya, tidak- saya harus banyak dimuliakan. yang menghina-hina Yesus. Kalau dengar dulu. Gini Kalau aja, gini saya, aja. Yesus patut Gimana dimuliakan. tanggapan Mas Loading tentang yang saya bilang tadi? Udah, saya serahkan. Tanggapannya tentang statement saya kayak mana? Tanggapannya, coba. Kita bukti, Bapak, di sini kita berdua, kita buktikan. Saya pengikut Yesus, Bapak juga pengikut Yesus. Menurut saya, Yesus itu harus dimuliakan. Kalau menurut Bapak, Yesus itu dimuliakan atau dihinakan? Lebih dari itu, semua jiwa raga udah ke Yesus kalau saya tamat. Saya tanya sama Anda, saya tanya apa, jawabnya itu, Yesus itu patut dimuliakan atau dihinakan? Tanda saya bilang, kalau seluruh jiwa raga saya dimuliakan, kalau ada yang harus dimuliakan, ya Oke. dimuliakan. Dimuliakan. Mari kita buktikan teman-temannya. Nah, ini di sini dikatakan begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib, Pak? Yesus. Nah, katanya mau dimuliakan, kok dikutuk? Bagaimana Pak Pendeta ini? Katanya mau dimuliakan. Hanya Anda mengutuk dia. Berarti siapa yang mengutuk Yesus, menghina Yesus? Oh, dipahami nggak semua itu Begitu. kalau dibaca selesai itu? Kutuk itu diubah Ya, jadi kita apa mau itu? pahami bagaimana. Sudah jelas terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Berarti orang yang tergantung di tiang salib itu terkutuk. Siapakah itu? Ya Yesus.
Berarti Enggak. Anda yang mengutuk Yesus, bukan Kutuk itu saya. diubah jadi apa? Menurut Alkitab itu kutuk itu diubah jadi apa itu? Dikutuk itu diubah menjadi apa sama Yesus? Ya kutuk, mau kutuk Anda mau obat jadi apa? Mau kutuk mau jadi mulia? Sembarang saja Anda ini. Luka Yesus, gini aja analoginya. Luka Yesus yang dipaku kaki sama tangannya berubah jadi sama lambungnya. Luka yang sakit itu berubah jadi apa? Kan sukacita. Jadi hantu. Jadi hantu. Dia Jadi hantu muridmu. Jadi hantu. Ih, terlalu berani kisah. jadi hantu. Mau saya tunjukkan datanya jadi hantu, mau saya tunjukkan. Mau. Ya itu orang Mau yang saya tunjukkan? menyangka. Saya udah hafal Alkitab, nggak usah data-data. Murid-muridnya loh. Murid-muridnya loh. Mau saya tunjukkan murid-muridnya? Saya kan udah Mau? bilang, itu murid-muridnya menyangka saya bukan Yesus. Dia kan manusia. Orang saya udah hafal, apa yang dibilang loading saya udah hafal. Itu murid-muridnya. Siapa yang manusia? Sabar, siapa yang manusia? Ya manusia dong murid-muridnya. Oke, begini saja Pak Pendeta ya, Pak Mazmur. Kayaknya Anda ini saya harus katmat nih. Tolong Anda jawab dengan jujur. Di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan, betul? Ada pencipta, ada ciptaan. Ya. Ya, Yesus ini pencipta atau ciptaan? Dia udah dari awal dan omega, itu awal dan akhir. Saya tidak tanya omega, ya Allah. Yang saya tanyakan Yesus ini pencipta atau ciptaan? Pencipta Allah Bapa. Oke, Yesus pencipta, baik. Yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Emang yang mati Tuhannya, orang manusia kan dari awal kita bicara Tuhan itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Firman Allah jadi manusia gimana sih? Yang saya tanyakan begini Pak Mazmur, Yesus ini kan Anda bilang pencipta, betul tidak? Ya kita merujuk dari perjanjian lama Allah Bapa lah pencipta. Iya. Kan rujuk lagi lama-lama saya rujuk Pak Mazmur ke rumah sakit yang terjauh ini. merujuk lagi. Pak Mazmur, di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Jadi hakikat manusia itu adalah makhluk ciptaan. Hakikat Tuhan itu adalah pencipta. Kita tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui utusan Tuhan. Makanya Yesus datang ke dunia itu sebagai pelantara antara Tuhan dengan Sang Maha Pencipta. Dia diberikan mujizat agar ketika dia melakukan mujizat di tengah-tengah manusia, supaya orang percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Karena mujizat itu sesuatu hal yang di luar nalar pikir manusia biasa. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan dia, Yesus, di tengah-tengah kamu, seperti kamu ketahui. Makanya dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 3 nomor 2, kata Nikodemus begini, "Guru, kami tahu engkau diutus oleh Tuhan. Kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menyertai. Jika Tuhan tidak menghendaki." Jadi, Yesus melakukan segala sesuatu itu dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku." Itu udah benar. Jadi Yesus ini hanya jalan dan kebenaran. Kalau loading berkata kayak gitu, kalau iya, makanya dia misinya kan ke dunia ini dibilang setelah itu selesai. Kan gitu, tugasnya selesai. Iya, misi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dengan cara diberikan pengajaran kepada seluruh manusia agar manusia mengikuti pengajaran Yesus, maka dia akan terselamatkan. Sebagaimana ketika orang kaya datang kepada Yesus, "Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Taati segala perintah Allah." Bukan Yesus mengatakan Tuhankan saya, bukan. Tetapi taati perintah Allah. Karena kenapa? Karena Yesus datang ke dunia itu diperintahkan oleh Bapaknya. Yohanes 12, 49-50. Kita buka nih Pak. Bapak dengar ini baik-baik ya.
Begini, Yohanes 12:49 nih. Nih, kita baca di sini, Pak. Nih. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Perintah Bapa ini apa? Harus mengikuti Yesus, bukan menuhankan Yesus. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus ini dia sampaikan kepada murid-muridnya sesuai apa yang difirmankan Bapa kepadaku. Contoh, kalau kita ikut panggil Yesus Tuhan, sabar. Matius 7:21. Coba. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia akan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyala daripadaku sang pembuat kejahatan. Kutanya sama Bapak, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Itu udah benar semua yang dibaca loading, nggak ada masalah di situ. Iya, yang masalah di sini, Pak. Antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Ya Kristen dong, arti menuhankan kan. Ya Kristen. Makanya Yesus mengatakan di nomor 23, "Enyalah kau dari hadapanku, babi." Nah itu. Ini. Dong. Itu udah benar. Artinya, iya, makanya kalian diusir. Kalian diusir. Benar, gantian. Oh iya. Iya, silakan. Itu udah benar. Itu perkataan Yesus itu karena banyaknya timbul pengajar-pengajar sesat. Kan banyak Kristen juga ada setiap lubang dikit demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Gitu loh, padahal nggak pernah berbuat baik apa, tapi dikit-dikit mulutnya gampang ngomong dalam nama Yesus. Jadi konteks yang dibaca loading itu tentang pengajar-pengajar sesat. Dia berkata-kata kayak anu lah ini, kayak loading bahas-bahas Yesus padahal sesat tentang Yesus gitu. Pastinya. Oke, coba. Masa Yesus menyelamatkan loading, bahas-bahasnya juga mengucapkan gitu. Itu maksudnya. Coba kita kembali. Coba kita kembali ke ayat. Lihat, saya baca yang 72-nya ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sabar. Nah, saya tanya sama Pak Mazmur, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Udah tadi saya jawab kok 2 kali. Gimana sih? Oke, Kristen ya. Maka baca 23, apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku, babi. Ini. Jadi ketika kita memanggil Yesus Tuhan, maka Yesus usir kita. Saya tidak mau diusir oleh Yesus. Oh iya. Ini Yesus mengatakan, barang siapa yang panggil aku Tuhan, 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 Tuhan tuh. Itu. Anda mau bengkokkan pula. Ini loh, dengar. Walaupun loading berstatement nggak mau diusir sama Yesus, ya tentu otomatis ya loadingnya diusir dong, bukan Kristen, bukan pengikut Yesus. Nah, di sini Yesus mengatakan yang memanggil dia Tuhan, maka apa kata Yesus 23? Enyalah kau dari hadapanku, babi. Ini. Ini baca. Yesus yang mengatakan sendiri, bukan saya. Karena di 23, ini 22 nih. Pada hari terakhir nih, banyak orang yang akan berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Maka apa kata Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah kau dari hadapanku, babi. Apa lagi? Silakan Anda bengkokkan bibir Anda. Silakan. Silakan bengkokkan. Udah. Silakan. Silakan.
Gak usah ribut-ribut. Ini tinggal loading loh yang kayak gini ke saya. Kalau cuma aja tadi malam bisa sampai adem ayam sampai doakan ya. Kan hilang Pak Mazmur. Bagaimana? Tidak mengerti bahasa. Makanya Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mau hidup yang kekal, kita percaya kepada anaknya sebagai utusan Tuhan. Dalilnya ada di Yohanes 17:3. Kalau kita percaya kepada anaknya sebagai Tuhan, maka Yesus mengatakan, "Nyala kau dari hadapanku, babi." Sang pembuat kejahatan itu kan makan babi. Itu pembuat kejahatan itu. Bunuh Tuhan, itu pembuat kejahatan.